Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina min ni'amin la tuhsa. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihil kubra. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad dzu syafa'atil udma wa ala alihi wa ashabihi ala darbil masa amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik dan hidayah, yang telah mengkaruniakan sehat wal afiyah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah menjadi saksi kecintaan kita kepada Allah, di tempat yang insya Allah Allah turunkan rahmat dan barakahnya kepada kita, di tempat yang insya Allah kelak tempat ini menjadi saksi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus muassis al-ma'had Rawdatut Talabah, beliau Syekhina al-Mahbub Kina Rafiq mata Allah fituli hayatih, amin, beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin, Allah berikan panjang umur, amin, sehat wal afiyah, amin, Allah jauhkan dari segala fitnah zahir dan batin, amin, Allah jaga keluarga beliau dalam ketaatan kepada Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takdimi para habaib, para kiai, para asatid, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita berada di bulan yang diagungkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang menjadi barometer umat Nabi Muhammad untuk menghadap bulan Ramadan, bulan yang menjadi cerminan ibadah kita untuk menghadap bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama salafun saleh, beliau berkata, kalau kamu ingin tahu bagaimana nanti nasib ibadahmu di bulan Ramadan, lihatlah ibadahmu di dalam bulan Sya'ban. Kalau kamu ingin tahu bagaimana nasib ibadahmu di bulan Sya'ban, lihatlah bagaimana kamu menyambut di bulan Rajab. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 bulan di dalam satu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan di dalam satu doa, minta kepada Allah agar bulan Rajab diberikan keberkahan oleh Allah, minta kepada Allah agar di bulan Sya'ban diberikan keberkahan oleh Allah, dan minta kepada Allah agar di bulan Ramadan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ditambah oleh ulama salafun saleh, wi khairin wa lutfin wa afiyah,
kita minta sama Allah diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, disampaikan bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita minta sama Allah disampaikan bulan Ramadan bukan hanya sampai saja. Kalau sampai nggak dalam keadaan baik percuma. Kalau sampai nggak dalam keadaan sehat percuma. Kalau sampai nggak dalam keadaan afiah dari segala macam percuma. Makanya kita minta balighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Minta diberikan keberkahan oleh Allah di dalam bulan Rajab. Apa yang dimaksudkan keberkahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keberkahan dalam ketaatan kepada Allah, keberkahan dalam ibadah, keberkahan dalam amal, keberkahan dalam melakukan ibadah puasa, keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam umur kita, sehingga dalam bulan Rajab 30 hari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama membagi satu bulan Rajab dibagi menjadi 3. Ada amaliyah yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada amaliyah dari tanggal 20, 10 sampai tanggal 20. Ada amaliyah dari tanggal 20 sampai 30. Kenapa? Karena ini yang dimaksud di dalam doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya berkah. Umurnya berkah. Berapa banyak sekarang usia 40 sudah kembali kepada Allah tapi diberkahi oleh Allah umurnya. Ilmunya menyebar kemana-mana, dakwahnya kemana-mana. Banyak orang yang hijrah sebab beliau, banyak orang yang melakukan kebaikan lewat perantara beliau. 40 sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya. Berapa banyak usia 60, 70, Allah nggak rubah kehidupannya. Maksiatnya jalan, minumnya jalan, togelnya jalan, main perempuannya jalan, ngadu ayamnya jalan, pasang nomornya jalan, judiknya jalan. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia 40 tahun ke atas, kemudian kebaikan sama keburukannya lebih banyak keburukannya, maka Allah sudah siapkan dirinya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya minta doa berkah. Berkahnya apa? Berkah umur. Berkah amal, amalnya sedikit tapi berkah. Puasa barokah, sholat 2 rakaat barokah, rizkinya barokah, anak-anaknya taat nurut sama orang tua barokah, badannya sehat walafiat barokah. Betul? Betul. Keberkahan maknanya luas. Keberkahan di dalam sehat, keberkahan di dalam harta, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam akhlak, keberkahan dalam amal, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam anak, dan keberkahan-keberkahan yang lain yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mintanya dari Rajab, habis Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban baru kalau Rajabnya terjaga, Sya'bannya terjaga ibadah kepada Allah, baru waballihna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyat. Sampai bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Yang sehat saja mau ibadah males, apalagi yang betul. Yang sehat mau ibadah saja males, apalagi minta sampai bulan Ramadan dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau cuman sekedar sampai bulan Ramadan tapi tidak taat, malah justru maksiat kepada Allah bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya doanya diperbanyak. Sampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Di dalam bulan Rajab kita ketahui banyak kejadian-kejadian yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai istighfar, dari mulai puasa bulan Rajab. Ya, banyak dari kita puasa bulan Rajab masih dibikin was-was oleh orang-orang yang di luar sana. Sedikit mau berpuasa bulan Rajab katanya hadisnya dhaif. Mau puasa tanggal 1 katanya hadisnya dhaif. Mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 katanya hadisnya enggak kuat. Kata mereka kalau melakukan amal ibadah harus dengan hadis yang sahih, jangan dengan hadis yang lemah. Ini silahkan, yang mau ngomong begitu silahkan. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah punya pedoman hadis yang lemah untuk fadail a'mal. Untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah, ada keagungan amal, ada kemuliaan amal, ada keutamaan amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ibadahnya, ibadah puasa. Puasanya di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul atau betul? Betul. Anda bisa tanggal 1 puasa, silahkan. Enak aja kata orang tanggal 1 puasa katanya ibadahnya dicatat oleh Allah 700 tahun. Ini kata mereka. Mereka seolah-olah tidak percaya dengan 1 kali puasa dapat pahala ibadah 700 tahun. Mereka seolah-olah nggak percaya kalau ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa umur-umur para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, umurnya sampai ratusan tahun. Ada yang sampai 300, ada yang 950, ada yang 1000. Paling lama umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya paling panjang. Umur Nabi Musa, umur Nabi Ibrahim alaihi salam. Umur paling pendek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam umur yang pendek, Allah Subhanahu wa taala kasih satu kejadian Lailatul Qadar. 1 kali mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 84 tahun lebih, berarti 84 tahun lebih. Ini kalau kita 1 tahun dapetin malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan, setahun dapat malam Lailatul Qadar, 84 tahun kita dapat ibadah. Kalau 20 kali kita dapat Lailatul Qadar, 84 kali 2 berapa? Sudah 1600 tahun lebih. Antum masih nggak percaya kalau Allah ngasih seperti ini? Ini Allah yang ngasih. Pahala puasa, 1 puasa dapat pahala 700 tahun. Nggak usah bingung. Kalau Allah yang mau, kalau Allah yang kehendak bisa. Kalau dimasukkan ke dalam akal kita nggak masuk. Karena apa? Bukan nggak masuk akal. Akal kita yang kotor jadi nggak masuk. Akal kita yang bodoh jadi nggak masuk. Seperti kejadian yang sangat masyhur, kejadian yang sangat populer, kejadian yang sangat diagungkan oleh Allah, kejadian yang sangat mulia yang tidak diberikan oleh Nabi kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kejadian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Kejadian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mereka, ini kalau saya bilang mereka, ini ciri-cirinya: jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya cing, suaranya senangnya muninya bid'ah, paham? Paham ini ya? Jadi kalau saya bilang mereka, berarti itu yang jidatnya hitam, jenggotnya, celananya, suaranya cuman bid'ah, paham? Ini mereka bilang kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal. Yang nggak percaya kejadian Isra Mi'raj berarti nggak sama, beda dengan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal?
Abu Jahal yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Abu Jahal orang yang pertama kali nggak percaya kejadian Isra Mi'raj. Sekarang mereka yang di luar yang mengatakan Isra Mi'raj itu nggak ada, kejadiannya kejadian mimpi. Ini adalah mereka sama seperti Abu Jahal. Paham? Terus Anda aneh? Nggak usah aneh. Orang-orang yang seperti ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kejadian Isra Mi'raj katanya nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, tapi akal Anda yang nggak sampai. Kalau akal Anda dibarengin dengan iman, kejadian Isra Mi'raj masuk akal. Kenapa? Karena yang berkehendak Allah. Yang punya keinginan Allah. Masuk akal enggak? Kalau Allah yang punya keinginan masuk akal enggak? Masuk. Ada satu kisah. Ini kisah lebih enggak masuk akal lagi. Ada seseorang yang hidup di tahun 1324 Hijriah. 1324 Hijriah. Ini orang hidup agamanya Yahudi. Agamanya apa? Yahudi. 1324 Hijriyah. Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus itu pernah mendengarkan di suatu daerah ada seseorang yang yang melihat wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahkan ngikut perang Khaybar dan orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Tahun 1324 Hijriyah. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu? 120 tahun yang lalu. 120 tahun yang lalu ada orang yang masih hidup, yang mana orang ini ikut perang Khaybar. Perangnya perang zaman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal tidak? Masuk akal? Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Orangnya masih hidup. Didatangin oleh Al-Habib Husain bin Idrus Al-Idrus. Ditanya sama Habib Idrus bin Husain Al-Idrus, apa betul kamu itu mendapatkan Imam Ali bin Abi Thalib? Ya. Saya orang yang melihat Imam Ali bin Abi Thalib saat perang Khaybar, dan saya terlukai di punggung saya, ada bekas belahan pedang Imam Ali bin Abi Thalib yang menghunus ke punggung saya. Ini bekasnya masih ada. Dilihatkan sama orangnya. Dilihatkan sama orangnya. Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus bingung. Loh, ini 1324 tahun yang lalu kamu masih hidup sampai sekarang, apa resepnya? Betul, panjang umur resepnya apa? Kok kamu belum mati? 1324 tahun masih hidup, belum mati, umatnya Nabi Muhammad. Resepnya apa? Kata orang Yahudi tadi, saya itu pernah mendapatkan doa dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali menghunuskan pedangnya mengenai punggung saya bilang sama Imam Ali, "Ahai Ali, aku adalah sahabatmu, jangan bunuh aku. Aku ini sahabatmu. Walaupun aku Yahudi, aku sahabatmu, wahai Ali, jangan bunuh aku." Apa kata Imam Ali? Engkau tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Engkau tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini doanya Imam Ali. Sehingga orang ini nggak mau masuk Islam. Biar apa? Biar umurnya panjang. Karena orang ini tahu apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pasti terjadi. Kalau dia ngomong pasti terjadi. Sehingga Imam Ali ngomong, kalau kamu nggak bakal mati kecuali dalam keadaan
Islam. Orang ini ngomong sama Habib Idrus bin Husain Al-Idrus, ya Habib, saya nggak mau masuk Islam sebab saya tahu kalau masuk Islam saya pasti mati. 1324 tahun masih hidup. Singkat cerita, ceritanya panjang. Singkat cerita, akhirnya Habib Idrus bin Husain Al-Idrus, terus kamu makannya apa sampai sekarang kok masih hidup? Apa makan kamir? Apa makan kue cucur? Atau makan nagasari? Atau makan renggina? Atau makan nasi goreng? Atau makan batagor? Atau makan someh? Kata orang Yahudi, aku tidak makan kecuali kuningnya telur. Yang dimakan cuman kuningnya telur sama air. Hidup 1324 tahun, yang dimakan cuman kuningnya telur saja. Akhirnya di akhir hayatnya beliau masuk Islam, tidak lama kemudian beliau meninggal. Masuk akal nggak? Cerita ini masuk akal nggak? Cerita nyata umat Nabi Muhammad. Kita sekarang dibikin bingung, ada orang usia 250 tahun masih hidup. Wah, masih hidup nih, keajaiban dunia. Sudah ada 1300. Paham ya? Jadi kalau cerita Isra Mi'raj itu bukan masalah cerita masuk akal atau tidak. Akal Anda mampu nerima atau tidak. Kalau akal Anda mampu nerima, berarti akal Anda ada imannya. Kalau akal Anda nggak nerima, berarti akal Anda nggak ada imannya. Akal kalau ada imannya selamat, nggak ngawur. Tapi akal kalau nggak ada imannya munculnya liberal. Munculnya apa? Pakainya akal. Pakainya akal. Nggak pakai iman. Saya kasih contoh. Pakai akal nggak pakai iman. Pengen tahu contohnya? Pengen tahu? Saya kasih contoh. Air kencing. Ini santri semua ini. Air kencing sama air mani. Air kencing itu najis atau suci? Najis. Air mani itu najis atau suci? Suci. Keluar dari tempat yang sama atau tidak? Sama. Keluar dari tempat yang sama. Tapi hukumnya beda. Betul. Saya kasih contoh. Orang kencing wajib mandi atau tidak? Tidak. Orang kencing wajib mandi? Tidak. Orang keluar mani wajib mandi atau tidak? Wajib. Aneh nggak kalau secara akal keluar sesuatu yang najis nggak wajib mandi, keluar sesuatu yang suci wajib mandi. Masuk akal nggak? Masuk akal? Sampai sini masuk akal? Nggak masuk akal. Tapi harus diimanin. Ambil dulu itu hukum. Ya, saya terima. Kalau sudah saya terima baru tanya. Dikasih akal, akalnya difungsikan, tanya. Oh begitu Habib, iya. Kenapa Habib kok bisa keluar sesuatu yang najis nggak wajib mandi, tapi keluar sesuatu yang suci wajib? Jawabannya pertama, kalau keluar kencing wajib mandi, kasihan orang sehari kencing 9 kali, mandi terus, airnya habis. Nabi tahu betul, Allah ngerti betul. Repot nggak? Coba Anda kencing mandi, Anda kencing mandi. Yang kasihan dia Rafiq, kamar mandinya penuh terus, ngantri. Nanti akhirnya nggak ada kamar, bikinnya kamar mandi semua. Kenapa? Karena kencing wajib mandi. Makanya syariat nggak, kencing nggak wajib mandi. Cukup kalau mau sholat wudu. Kencing cukup istinja. Nggak wajib mandi. Tapi giliran keluar mani, giliran keluar sperma wajib mandi. Kenapa? Karena keluar sperma itu menyebabkan lemes, menyebabkan lelah, menyebabkan ngantuk. Bohong orang keluar sperma nggak lemes, nggak lelah, nggak ngantuk. Saya nggak percaya itu. Betul. Pasti ngantuk, pasti lemes. Obatnya apa? Mandi. Dengan mandi seger, tenaganya kembali lagi, pulih lagi.
Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insyaallah. Ini akal yang dibarengin dengan iman. Kalau akal nggak dibarengin dengan iman, protes kita. Masa iya keluar sesuatu yang najis nggak wajib mandi, keluar sesuatu yang suci wajib mandi? Ini akal nggak nerima kalau nggak pakai Iman. Contoh yang kedua, akal harus dibarengin dengan iman. Apa? Di dalam bab warisan, laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama Perempuan. anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa? Pripun Ustaz? Pikul gendongan. Wis mbuh kuwi artine apa? Pokoke 2:1. Betul. Laki-laki jatahnya 2, perempuan jatahnya. Kita pikir lagi. Kalau pakai akal, laki-laki sama perempuan, yang kuat yang mana? Perempuan sama laki-laki kuat mana? Kuat laki-laki, perempuan lemah. Kenapa yang lemah dapatnya 1, tapi yang kuat dapatnya? Kalau pakai akal nggak terima. Harusnya yang lemah dapatnya berapa? 2, yang kuat dapatnya? Karena yang lemah harus lebih dipentingkan. Yang lemah harus lebih dipentingkan. Tapi yang lemah dapatnya 1, yang kuat dapatnya 2. Kenapa? Karena di dalam syariat hukum wajib nafkah bukan kepada anak perempuan, tapi kepada anak laki-laki. Paham? Anak laki-laki ditinggal sama bapaknya, ninggalin ibunya, ninggalin adik perempuan, ninggalin kakak perempuan. Ini anak laki-laki wajib menghidupin keluarganya. Walaupun sudah menikah. Tapi kalau anak perempuan, enggak. Anak perempuan enggak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau udah dinikah sama suaminya, dibawa sama suaminya, selesai sudah. Betul. Makanya kejadian Isra Mi'raj, kejadian yang wajib diterima dengan iman, yang dibarengin dengan akal. Makanya suatu saat ketika Abu Jahal ngomong kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, ayo kamu kan tahu perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa perjalanannya berapa Abu Bakar Siddiq? 15 hari. Pulang baliknya berapa? 30 hari. Sekarang masa kamu masih mau percaya itu Muhammad berangkat Isra Mi'raj sampai ke langit 7, sampai ketemu Tuhannya dalam waktu yang sebentar, sedangkan ini perjalanan 30 hari. Kamu masih percaya Abu Bakar Siddiq? Di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, ini kejadian gak masuk akal. Tapi di zaman kita ini kejadian yang masuk akal. Di zaman Abu Bakar Siddiq kejadian gak masuk akal. Abu Bakar Siddiq bisa ngomong kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau Rasulullah menceritakan yang lebih dari ini, saya percaya. Makanya gak ada orang yang imannya seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Imannya seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau ada orang cerita lebih dari ini, saya percaya. Coba bayangkan, di zaman dahulu ini cerita nggak masuk akal, karena perhitungan jalannya 15 hari, berangkat pulangnya 15, berarti 30. Di zaman sekarang ini kejadian Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sangat masuk akal. Tapi justru banyak orang yang ingkar di zaman sekarang. Kenapa masuk akalnya? Coba lihat jet, coba lihat pesawat. Perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu kalau pakai pesawat 2 jam. Kalau pakai jet setengah jam sampai. Masuk akal ya? Masuk akal. Buatan manusia. Anda bisa katakan masuk akal. Ini Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih masuk akal. Paham? Allah. Saya nggak mau ceritakan panjang lebar Isra Mi'rajnya. Ini ada beberapa subhat-subhat yang harus kita jelaskan biar kita paham. Yang kedua, kejadian Isra Mi'raj itu ada yang boleh ingkar, ada yang nggak boleh diingkarin. Ada yang dalilnya qat'i, dalilnya nas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' nggak boleh ada yang nentang.
Kejadian Isra Mi'raj nggak boleh ada yang nentang karena disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Betul. Kalau ada orang ngomong nggak ada kejadian Isra Mi'raj, ini berarti orang sudah merusak usuluddin. Kalau sudah merusak usuluddin berarti orang ini keluar dari agama Islam. Ada orang ngomong nggak ada Isra Mi'raj, itu hayalan belaka, keluar dari Islam. Itu usuluddin, nggak boleh. Itu harga mati. Kayak NKRI harga, ini juga harga mati, nggak boleh diotak-atik. Isra Mi'raj kejadian yang ada, betul ada kejadiannya, diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun di dalam surat yang berbeda, yang pertama di dalam surat Al-Isra, yang kedua di dalam surat An-Najm. Di dalam surat Al-Isra itu disebutkan perjalanan Nabi saja Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kejadian Isra Mi'rajnya di mana? Kejadian Mi'rajnya disebutkan di dalam surat An-Najm. Dari ayat 1 sampai ayat 18 itu menerangkan kejadian Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian Isra Mi'raj wajib kita imani, nggak boleh kita tolak. Paham? Paham sampai sini? Insyaallah. Yang kedua, yang boleh kita berbeda pendapat itu Isra Mi'rajnya itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata. Kalau dalam keadaan mimpi bagaimana? Kalau dalam keadaan nyata bagaimana? Kalau di dalam keadaan nyata sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalimatnya apa? Bi 'abdihi lailan. Kalimat abd, kalimat hamba tidak disebutkan itu hamba kecuali ruh dan jasad. Nggak bisa kita ngomong kamu hamba tapi ruhnya saja, nggak bisa. Yang namanya hamba itu roh sama jasad. Ini namanya hamba karena ada ruhnya, ada jasadnya. Ruh nggak bisa disebutkan hamba. Ruh harus sama jasad, itu baru namanya hamba. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi, ini dalil menunjukkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam keadaan nyata ruh dan jasad. Mereka yang mengingkari, yang mengatakan dalam keadaan mimpi, boleh silahkan. Karena di dalam hadis memang disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'ya wa ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yatus shadiqah. Mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Makanya perjalanan Isra Mi'raj Al-Imam Al-Halabi di dalam kitab sirahnya beliau menyebutkan perjalanan Isra Mi'raj terjadi 34 kali. 33 dalam keadaan mimpi, yang 1 kali dalam keadaan nyata. Sampai sini paham? Insyaallah. Sampai sini paham? Insyaallah. Insyaallah paham ya? Insyaallah. Yang ketiga, kejadian Isra Mi'raj. Orang-orang Mu'tazilah di luar sana mengingkari Allah memerintahkan 50 waktu, kenapa jadi 5 waktu? Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah, ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas, orang Mu'tazilah itu nggak percaya cerita yang mengatakan Allah memberikan perintah 50 waktu menjadi 5 waktu, nggak percaya. Kata orang-orang Mu'tazilah mengatakan ini cerita-cerita Israiliyah, ini cerita-cerita bohong, ini cerita-cerita karangan. Padahal disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ahli sunnah wal jamaah memahami cerita ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 50 menjadi 5 waktu bukan tanpa sebab. Mu'tazilah ngomong katanya berarti Allah nggak tahu dong, kan ini jadinya 5 waktu, kenapa Allah nggak kasih 5 waktu saja, kenapa harus 50? Berarti di sini seakan-akan Allah nggak tahu keadaan umatnya Nabi Muhammad. Ini kata Mu'tazilah. Kata ahli sunnah wal jamaah enggak seperti itu. Enggak seperti itu kisahnya. Kenapa 50 menjadi 5 waktu? Itu ada hikmah yang luar biasa. Ada 12 hikmah, saya nggak mau nyebutkan semuanya.
Hikmah yang pertama, kenapa harus 50 enggak langsung menjadi 5? Betul. 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 Kenapa 50 enggak langsung menjadi 5? Kan intinya kan nanti 5. Kenapa Allah enggak kasih 5 saja langsung? Kenapa harus melewati 50? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan sifat kibriyanya. Allah ingin menunjukkan sifat bangganya Allah, sifat sombongnya Allah, al-mutakabbir, sifat bangganya Allah, memamerkan kemuliaannya, memamerkan kedermawanannya. Allah sedang memamerkan kalau Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahmat, Allah kasih sayang. Sehingga apa? Allah kasih 50 untuk memamerkan kepada hambanya, karena Allah tahu hambanya akan minta mengurangi dari 50 menjadi 5. Di sini ada hikmah yang luar biasa. Allah diminta nggak marah, Pak. 50 kurangin ya Allah 45. 45 kurangin ya Allah 40. 40 kurangin ya Allah 35. 35 kurangin ya Allah 30. 30 kurangin ya Allah 25. 25 kurangin ya Allah 20. 20 kurangin ya Allah 15. 15 kurangin ya Allah 10. 10 kurangin ya Allah 5. Itu kalau Nabi Muhammad mau minta kurangin lagi ya Allah, nggak dikasih. Mungkin nggak ada sholat. Paham? Begitu sifat dermawannya Allah dipertontonkan kepada hamba-hambanya, agar hambanya tahu ini sholat tadinya 50 menjadi 5. Allah mempertontonkan bahwa sifat dermawannya Allah kepada hambanya. Gak ada yang dermawan seperti Allah. Coba maaf ibu-ibu, Anda jualan mukena, harga mukena 10.000. Saya bilang, Bu, mukenanya boleh Bu dikurangin. Oh ya, dikurangin 5.000. Kurangin lagi Bu, ya udah 90. Kurangin lagi Bu, boleh Bu, ya udah 80. Kurangin lagi boleh Bu, 70. Kurangin lagi Bu, 50. Kurangin lagi Bu, 60. Kurangin lagi 40. Kurangin lagi 30. Kurangin lagi 20. Kurangin lagi 10. Ada yang begitu? Ada? Ada. Paling mentok-mentoknya, udah ini modalnya udah tinggi, saya untungnya udah dikit. Betul? Ini Allah yang diminta, yang minta kekasihnya. Jadi Allah di sini sedang mempertontonkan sifat dermawannya Allah kepada hambanya. Itu hikmah kenapa 50. Kenapa nggak langsung 5 tapi dari 50. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah ini maha tahu tentang hambanya. Allah tahu betul kelemahan hambanya. Manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah kenal betul. Enggak ada makhluknya Allah yang enggak ngeluh. Betul Pak? Betul enggak? Orang yang kaya, orang kaya ngeluh enggak? Ngeluh. Ngeluh enggak? Ngeluh. Ngeluh. Pusing nih. Kenapa? Setoran macet, kredit macet, banknya nagih. Orang kaya sekarang itu kaya utang tok. Ya, makanya antum beruntung yang ada di sini. Saya yakin antum hidupnya lebih nyaman daripada mereka-mereka yang kaya. Yang kaya pusing. Yang kaya Bu, pusing Bu. Setoran banknya, istrinya rewel, nggak taat, hidupnya belanja, foya-foya, anaknya nggak ngibadah. Anda alhamdulillah, anaknya aman di pondok. Anaknya ngaji di pondok. Yang sudah ngaji jangan diambil biar belajar. Habib, saya butuh duit, nanti yang ngasih duit saya siapa? Allah yang janji. Anak biar belajar di sini, Allah nanti kasih rezeki yang lipat ganda. Anda nggak nitipin anak di sini, rezeki Anda sudah dijamin oleh Allah. Ketika nitipin anak di pesantren dijamin 2 kali. Paham? Insyaallah. Saya sedikit cerita. Ini sebelum melanjutkan kejadian tadi. Di kita Bu, di kita di Pemalang, kalau ada jamiah Maulid Nabi, ya, itu kan ada Maulid Nabi, ada taklimnya. Di kita kelemahannya kalau sudah mulai besar, ini anak nanti dikirim ke Jakarta, kerja di Jakarta nyari duit.
pulang dari Jakarta ninggalin majlis, nggak suka maulud, bubar. Ini di kita begitu. Di kita begitu, di Pemalang begitu. Harusnya dia pikir bahwa orang yang nggak mondokin anaknya saja rezekinya dijamin oleh Allah, apalagi yang mondokin anaknya di pesantren, dijamin 2 kali. Kalau anak di pesantren, anak lagi ngaji, jangan diotak-atik, biar ngaji. Habib terus kita makannya gimana? Minta sama Allah. Allah yang ngejamin. Loh nanti ini anak ini cita-cita saya biar bisa ngasih makan keluarga, nanti biar dapetin ilmu dulu, nanti dunianya ngikut. Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Betul. 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 Ya, ini. Jadi makanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, dari kejadian yang tadi Isra Mi'raj yang tadi saya katakan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, nggak bisa. Allah sudah tahu, kenal betul hambanya. Dikasih kaya pasti ngeluh. Kasih melarat, tambah-tambah ngeluhnya. Betul atau betul? Betul. Kayak gini mau bikin nasi, harga nasi berasnya mahal. Katanya mau disubsidi, subsidinya nggak jadi-jadi. Ini musim Omikron. Dulu musim Delta yang nggak ada masker, yang nggak ada sanitizer, giliran virus Omikron yang nggak ada minyak, kan nggak nyambung. Nyambung atau enggak? Ya. Nyambung. Betul. Virusnya Omikron yang nggak ada minyak. Virus Corona COVID-19 yang nggak ada masker, nggak Delta yang nggak ada sanitizer. Giliran virus Omikron yang nggak ada. Nyambung atau enggak? Betul. Paham ya? Paham. Insyaallah. Dikasih kaya ngeluh, dikasih melarat ngeluh, dikasih sehat ngeluh, dikasih sakit ngeluh. Itu makhluknya Allah. Allah kenal betul. Makanya Allah kasih 50, enggak kasih 5, enggak langsung kasih 5. Kenapa? Biar nanti hambanya mikir mau ngeluh. Mau ngeluh kan bingung. Oh iya, tadinya 50 udah jadi 5, enggak jadi ngeluh lah. Coba kalau Allah langsung kasih, ya Muhammad saya kasih umatmu 5 waktu sholat, mesti kita udah ngeluh. Ya Rasulullah kalau bisa jangan 5, 2 aja. Allah tahu ini ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad, ciri-ciri hambanya Allah. Allah tahu betul ini orang yang tipenya suka ngeluh. Sehingga kasih 50 menjadi 5 biar dia mikir mau ngeluh malu. Betul gak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Yang ketiga, 50 menjadi 5 bukan tanpa sebab. Di sini Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Walaupun Nabi Muhammad menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah, rasa malunya luar biasa di hadapan Allah, karena Nabi Muhammad itu nggak pernah nentang Allah. Dikasih 50 diterima, dikasih 100 diterima, Nabi nggak pernah nentang. Betul? Betul. Dikasih 50, Nabi nggak ngomong ya Allah umatku nggak mampu, enggak. Nabi kenal umatnya, tapi Nabi nggak ngomong sama Allah ya Allah umatku nggak mampu, enggak. Nabi nggak ngomong. Lihat di sini ada kejadian. Ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mendapatkan apa dari Allah? Oh, aku dapat hadiah sholat 50 waktu untuk umatku. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, udah minta sama Allah, umatmu gak mampu, percaya saya lebih tahu, saya lebih pengalaman. Saya ini Nabi sebelum engkau wahai Rasulullah, saya pengalaman ngadepin umatmu gak akan mampu. 50 waktu gak akan mampu, minta keringanan sama Allah. Paham? Insyaallah. Ini Nabi Muhammad
minta keringanan bukan karena Nabi Muhammadnya, tapi di sini Nabi Muhammad sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada umat walaupun harus menanggung malu di hadapan Allah. Malu, kenapa? Minta sama Allah malu Nabi Muhammad. Tapi ini minta bukan untuk pribadinya, ini minta untuk umatnya. Bayangkan bolak-baliknya Nabi Muhammad itu bukan 1 kali, Bu, 9 kali. Perjalanannya bukan perjalanan pendek. Ini dari langit ke berapa sampai ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. 9 kali pulang pergi bertemu dengan Allah hanya untuk mendapatkan keringanan sholat. Lihat, setelah 9 kali Nabi Musa ngomong lagi, ya Muhammad, ini 5 waktu umatmu masih nggak mampu. Ya Muhammad, umatmu 5 waktu masih nggak mampu. Apa kata Nabi Muhammad? Ana astahi ya Musa, saya malu, mau minta lagi sudah malu, ini udah cukup, udah. Ini 5 cukup, sudah, jangan minta lagi, sudah cukup. Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, bahkan harus menanggung malu di hadapan Allah. Ini kenapa 50 menjadi yang luar biasa. Ini pelajaran untuk kita orang-orang yang belajar, yang dakwah, alim, ustadz, yai, habaib. Pelajaran yang harus diambil dari pelajaran ini, seorang nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, paling agung makhluknya Allah, paling mulia makhluknya Allah. Ketika yang ngomong Nabi Musa, Nabi Muhammad masih mau mendengarkan, Bu. Mau mendengarkan omongan orang. Itu kalau saya sebagai Nabi Muhammad, saya ngomong sama Musa, Musa, lo urus umat lo sendiri, biar umat saya yang urus, kamu nggak tahu umat saya. Itu kalau saya. Ini Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa yang ngomong, Nabi Muhammad membuka telinganya, didengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, pendapatnya diterima. Ini contoh pribadi yang baik, akhlak yang luhur, adab yang tinggi, akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Betul atau tidak, Pak? Betul. Saya yang rumangsa, punya ilmu, belajar, ngaji, ini kadang kalau orang ngomongin aja, wah kamu tahu apa? Betul nggak? Padahal saya orang apa? Ini Nabi Muhammad, sempurnanya sempurna, makhluknya Allah. Yang ngomong Nabi Musa, Nabi Muhammad masih mau mendengarkan. Ini ada pelajaran. Apa pelajarannya? Di sini lebih ditekankan banyak mendengar, bukan banyak bicara. Banyak mendengar, bukan banyak bicara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu-ibu punya kuping berapa? Yang kenceng. Ibu-ibu punya kuping berapa? Punya mulut berapa? Kenapa kupingnya 2, mulutnya 1? Bapak-bapak punya kuping berapa? Punya mulut? Kenapa kuping 2, mulutnya 1? Karena di sini Allah sedang ingin memperingatkan kepada kita, Anda harus memperbanyak mendengar, bukan banyak bicara. Hidup itu harus banyak mendengar, bukan banyak bicara. Sedikit bicara tapi banyak mendengar. Paham? Insyaallah. Tapi sekarang mulutnya 1 kayak mulut 5, ngoceh terus. Semua orang pingin jadi pembicara, nggak mau menjadi pendengar. Betul? Betul. Rusaknya rumah tangga itu karena banyak bicara, bukan banyak mendengar. Betul? Betul. Coba kalau suami mau mendengarkan ucapan istri, istrinya nggak curhat sama laki-laki lain. Betul? Betul. Karena suami nggak mau mendengarkan istri kalau curhat, akhirnya istri curhat di medsos, akhirnya istri curhat dipasang status WA, akhirnya istri curhat sama laki-laki yang lain, akhirnya istri curhat sama tetangga. Kenapa? Karena suaminya nggak mau belajar mendengar. Betul? Betul. Betul atau betul? Betul. Nabi Muhammad sedang ngajarin kita, jadilah pendengar, menjadi pendengar.
Paham sampai sini? Insyaallah. Sudah atau sudah? Sudah 2:30 ini. Belum sholat zuhur kan? Sedikit lagi. Dengarkan. Terakhir, kenapa harus 50 menjadi 5? Enggak harus 5 langsung. Kenapa harus lewat 50? Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membahagiakan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa enggak mampu melihat Allah. Nabi Musa pingin melihat Allah, enggak bisa. Nabi Musa iri sama Nabi Muhammad, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad enggak mau bergerak dari tempatnya, Nabi Muhammad enggak mau pergi, Nabi Muhammad maunya sama Allah saat itu, sehingga Nabi Muhammad ngomong, ya Allah, tidak ada ketempatan yang paling lembut, paling lezat, tempat yang paling mulia, tempat yang paling aku cintai, tempat yang paling aku senangi, tempat yang membuat ketentraman dalam diriku, paling nikmat adalah ketika aku bertemu dengan Engkau wahai Allah. Nabi nggak mau pergi dari tempat itu, nggak mau kembali ke dunia, nggak mau. Nabi Muhammad maunya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, jangan khawatir, aku akan kasih hadiah kepadamu, yang mana hadiah ini seperti kenikmatan hamba bertemu dengan Khalik, kenikmatan hamba bertemu dengan Sang Pencipta. Apa itu kenikmatannya? Dikasihlah oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Asalnya dikasih sholat 5 waktu karena Nabi Muhammad ngomong apa? Ya Allah, ini tempat yang paling nikmat, tempat yang paling lezat, tempat yang paling agung, tempat yang paling aku cintai, bertemu dengan Engkau wahai Allah. Enggak mau aku tinggalkan tempat ini. Kata Allah, enggak usah khawatir, aku kasih tempat ini, aku kasih. Lewat apa? Lewat sholat. Lewat sholat. Jadi kalau orang dikasih sholat enggak mendapatkan kenikmatan, kasihan. Orang sholat nggak dapetin kenikmatan, kasihan. Ibu-ibu nggak usah bingung. Ada orang ngomong, Habib, saya bermaksiat, alhamdulillah Habib, nikmat, hidup saya masih lancar, rezeki lancar, alhamdulillah, anak saya banyak, istri saya 4. Misal. Saya maksiat, Beb. Saya korupsi, tapi hidup saya enak, Allah nggak kasih musibah. Anak-anak saya sehat semua, istri sehat semua. Alhamdulillah Habib. Mana katanya kalau melakukan kemaksiatan akan dikasih kesusahan? Katanya mau dikasih musibah. Musibah terbesar adalah dicabutnya kenikmatan di saat ibadah kepada Allah. Kalau Anda sedang ibadah kepada Allah, sedang sholat pada Allah, enggak ada kenikmatan di dalamnya, itu musibah paling besar. Lebih besar daripada kehilangan HP, lebih besar daripada kehilangan motor, lebih besar daripada kehilangan mobil. Kenapa? Sehingga dikata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah gak bisa merasakan nikmat, itu musibah paling besar. Makanya Nabi Muhammad dikasih sholat. Untuk apa? Nabi Musa alaihissalam bukan karena sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa nggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pakai politik, Nabi Musa pakai siasat. Nabi Muhammad diajak ngomong, ya Rasulullah, umatmu nggak mampu, sana minta dikurangin sholatnya. Ini sebenarnya tujuannya bukan untuk umatnya Nabi Muhammad, ini akal-akalannya Nabi Musa, biar Nabi Muhammad bolak-balik 9 kali. Tujuannya apa? Biar Nabi Musa bisa melihat pancaran nurnya Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW 9 kali, enggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad balik dari Allah, kembali kepada Allah, balik sama Nabi Musa, dilihat lagi, Nabi Musa senang, suruh lagi bolak-balik, melihat nurnya Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akal-akalannya Nabi Musa, siasatnya Nabi Musa alaihi salam.
Jadi kejadian Isra Mi'raj banyak sekali. Saya nggak mau cerita yang macam-macam. Ini sedikit saja yang tadi saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kejadian Isra Mi'raj ada 3 hal yang diberikan oleh Allah. Hadiah yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya 3 hal. Ini hadiah mengembirakan. Yang pertama apa tadi? Salat. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada 3 hal yang diberikan oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Pertama salat, yang kedua akhir surat daripada surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tufu yuhasibkum billah sampai akhir surat Baqarah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa umatnya Nabi Muhammad selagi tidak bersekutu kepada Allah, selagi tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah, selagi tidak menyekutukan Allah, dosa apapun wa in zana wa in sarak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwani rahimallah, sahabat-sahabatku yang hadir pada siang hari ini, ingat, yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan perkara yang mudah, perkara yang besar, solat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ninggalkan solat. Solat harus dijaga karena kejadian Isra Mi'raj kejadian yang paling agung, diberikannya Allah Subhanahu wa taala solat kepada baginda Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj. Ini kejadian yang tidak diberikan oleh siapapun juga. Anda sebagai umat muslim jangan pernah ninggalkan solat. Kata salafun saleh mengatakan ad-din, agama rusak kalau tidak ada solat di dalamnya. Anda maksiat, mabok, minum, main perempuan, judi, segala macam, Anda solat, Anda kategori orang yang baik. Tapi Anda amal, sodakoh, menuntut ilmu, Anda baik sama keluarga, Anda baik sama tetangga, Anda baik sama keluarga, Anda baik sama anak, Anda ninggalin solat, Anda kategori orang yang tidak baik. Jadi solat adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala baik tidaknya seorang hamba dari solatnya. Kalau solatnya ada, hamba itu baik. Kalau solatnya tidak ada, berarti hamba itu tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Jaga keluarga kita untuk tidak meninggalkan solat. Allah Subhanahu wa taala lindungi dari kita dari segala dosa dan masalah, dari musyrik muhabbat, dan jadikan muhabbat kita Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rfa'il bala wal waba wal qahad wal amrad wal asqam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Yassir lana umurana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah ya Karim, istajib doana ya Allah wa la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa sanak keluarga kami ya Allah. Jagalah keluarga kami dari segala hal-hal yang tidak baik ya Allah. Jadikanlah iman kami, Islam kami sempurna ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berkailah langkah kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak-anak kami, berkailah santri-santri kami, berkailah ya Rafiq ya Allah dan santri-santrinya. Berikan kesehatan zahir dan batin, lindungi mereka, mudahkanlah sahalah wal jamal dari segala urusannya. Jaga keluarga kami ya Allah dari segala fitnah zahir dan batin ya Allah ya Karim. Jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad yang dicintai-Mu ya Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani fa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi aqbitna 'ala khairi millati wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah acara demi acara telah selesai. Saya sebagaimana pembawa acara banyak kekurangan, minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.